Oke, dan sana kembali lagi di Otaki masih dengan bintang tamu kita udah Noval Ardi, Komisioner KPU Kota Payakumbuh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Alhamdulillah beliau masih bersedia sampai ke segmen terakhir ini, duduk di samping saya. Udah, ini pertanyaan yang tadi belum udah jawab nih. Ini setelah ini nih, seandainya suatu saat udah mulai jenuh, mulai bosan atau nggak ditakdirkan lagi menjadi penyelenggara di KPU. Ada dua pertanyaan, udah ada keinginan nggak menjadi peserta pemilu atau pindah ke bilik sebelah? Ini pertanyaan yang sulit ya. Iya, saya memang suka yang ngasih yang sulit-sulit udah. Apakah mau terjun ke dunia politik sebagai peserta Iya, pemilu politik atau pemilihan? praktis ya. Iya, untuk ke depan bukan saya tidak punya perencanaan hidup ya. Iya. Ya, tapi kalau hingga saat ini Nah, saya belum kepikiran untuk belum ya. menjadi peserta. Saya masih enjoy, masih menikmati sebagai masih menikmati. penyelenggara, ya. Dan mudah-mudahan masih diberi kesempatan kedepannya jadi penyelenggara lagi. Oke, amin, amin, Ya, amin. amin. Dan di sini juga kita juga dibatasi periode ya. Oke, Dibatasi 2 kali periode ya, Dak, ya? Nah, untuk kedepannya mungkin saya bisa mencoba peruntungan juga di Bawaslu atau ke provinsi, tapi seperti yang Rio sampaikan bilang tadi, kalau takdir berkata lain, tentu kita terima juga. Tapi sejauh ini saya belum punya niat untuk menjadi peserta. Menjadi peserta ya. Yang masih sangat menikmati menjadi penyelenggara pemilu. Oke, Masih sangat ini menikmati. menarik ya. Iya. Sampai saat sekarang udah masih menikmati Iya. menjadi penyelenggara ya. Ya, dengan sekian banyak konsekuensinya. Iya, sekian banyak beban ya, Iya. beban pekerjaan ya yang begitu. Oke, udah kan dari banyak perbincangan kita tadi, Iya. sudah menjelaskan apa itu KPU, bagaimana kinerjanya, bagaimana kerjanya. Nah, ini pertanyaan yang flashback ya, kembali di tahun 2019. Iya. Itu kan tingkat partisipasi itu kalau nggak salah 80% lebih dah ya. Ya, 82. Ya, partisipasi 84 ya partisipasi pemilih, padahal dibebankan saat itu cuma 77%, 77. berarti Iya. melebihi target. Nah, ini kemarin tahun 2020 Pilgub ini kenapa cuma sampai 51%? Nah, ini Iya. kendalanya gimana? Ini apa kurang KPU ini sosialisasi atau gimana ini? Ya. Saya coba jawab ya. Iya. Kita flashback juga 2015. Iya. Pilgub Sumbar tahun 2015 itu angka partisipasi masyarakat di Payakumbuh itu cuma nggak jauh beda, Nggak jauh beda. 52%. Oh, nggak jauh beda ya? 52%. Memang untuk Pileg 2019 itu angkanya cukup tinggi. Iya. Mungkin itu banyak faktor Oh ya, ya, banyak oke, faktor. kita ngerti itulah. Nah, kembali ke pertanyaan Bung Rio. Oke, Bung Bung Rio. Rio. Wah, saya merasa tersanjung ini. Jarang-jarang loh ya Iya. narasumber yang manggil kayak gitu. Untuk Oke. Pilgub 2020, angka 51,48% itu. Iya, 51,48. Ya, kalau menurut saya itu banyak faktor, dan saya juga ada beberapa kali berdiskusi dengan pengamat pemilu. Yang pertama itu mungkin dengan faktor peserta itu sendiri. Peserta. Iya, seperti kita ketahui, untuk Pilgub Sumbar 2020, memang calonnya tidak ada yang berasal dari daerah sini ya. Kita Iya. ketahui masyarakat itu tentunya ikatan emosional Oh itu iya benar ya. pasti ada bermain di sana. Dalam tanda kutip nih kedaerahan lah Kedaerahan, gitu ya. nah, itu tidak bisa kita pungkiri masih ada seperti itu. Ya, karena calonnya tidak ada yang kenal. Jadi intinya faktor kenal dengan calon. Oke. Ya, itu menurut saya itu masih kurang sehingga tidak ada ikatan emosional. Jadi masyarakat itu tidak tahu dia harus memilih siapa. Oke. Itu ya Yang faktor pertama. ya, faktor Nah, pertama. Berikutnya juga yang penyumbang tertinggi rendahnya angka partisipasi ini menurut saya pribadi juga adalah faktor pandemi COVID-19 ini. Oh, itu benar ya. Ini faktor cukup tinggi menurut saya. Iya, iya. Nah, kita ketahui dari sepanjang pengamatan saya, masyarakat Payakumbuh ini sangat peduli loh dengan COVID ini ya. Iya, iya. Sangat peduli dibandingkan daerah-daerah lain. Iya, oke, benar. Mereka sangat care. Jadi
untuk datang ke TPS itu walaupun kita sudah menyiapkan seluruh protokol kesehatannya, ya, antisipasi ya. penyelenggara, baik itu bagi pemilihnya. Ya, ruang isolasi juga ada ya saat itu Iya, ya. juga bagi pemilih yang suhunya di atas 37 kita siapkan bilik khusus. Ya, bilik khusus. Tapi masyarakat masih berpikiran ada kekhawatiran Ya. ketika datang ke TPS itu mereka akan terpapar COVID-19. Itu salah satu faktor penyumbang rendahnya tingkat partisipasi. Tapi kalau dihitung-hitung nih dibandingkan yang 52% tadi di Pilgub ya dah, Pilwako. Pilgub tahun 2015. 2015. Iya. Waktu itu nggak ada COVID ya. Nah, waktu itu nggak ada COVID. Berarti tinggi sekarang nih kalau persentase dihitung Iya, ya. kalau dibandingkan dengan tantangannya, Ah, dibandingkan dengan tantangan antara 2015 dan 2020, ah. itu sebenarnya cukup tinggi juga. Ya, Walaupun ah. sesumbar kita angka paling rendah ya. Ya, tapi kita akui. apapun itu alasannya, Ya. dari KPU sendiri merasa terbebani nggak ada tingkat partisipasi pemilih ini turun, merasa malu nggak kepada provinsi atau kepada RI? Anak ini. Ini ya, Ya, itu semuanya kalau menurut saya kembali kepada kita sendiri. sendiri ya. Kalau dari kami sudah berusaha maksimal. Iya. Sudah berusaha maksimal. Sosialisasi dengan kondisi pandemi ini yang serba terbatas, dengan anggaran yang juga terbatas, karena sebagian terserap oleh protokol COVID ya. Iya. Nah, yang dulu kami bisa sosialisasi mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Oke, iya benar. Nah, sekarang dibatasi peserta sosialisasi cuma 20 orang. 20 orang. 20 orang. Ya. Jadi dengan personil yang terbatas, dengan keterbatasan jumlah pesertanya juga, kami merasa dengan kondisi yang sekarang kami sudah berusaha dengan maksimal. Berarti dianaktirikan juga ini KPU ya 20 orang cuman sosialisasi ya. Sementara untuk peserta kampanye kalau nggak salah 50 orang waktu itu ya. Oke. Nggak usah dijawab lah ya, Iya, itu nggak usah regulasinya. dijawab lah ya. Padahal kita penting. Iya. Oke. Ini berarti kita udah maksimal ya dah. Apapun sudah kita Iya. kerjakan ya, walaupun hasilnya seperti itu kan. Iya. Alasannya kan memang banyak faktor ya kembali. Iya, banyak faktor, COVID ini itu segala macam. Nah, ada ini yang terakhir ini. Udah punya harapan atau pesan-pesan nggak kepada masyarakat dari Uda sebagai anggota KPU Kota Payakumbuh? Apa sih harapan Uda untuk kedepannya? Ya, harapan saya pribadi ya, untuk masyarakat kita khususnya di Kota Payakumbuh, itu lebih peduli lagi dengan proses demokrasi. Ya. Ya, kenapa? Pesta demokrasi yang kita laksanakan baik itu pemilihan legislatif, presiden, gubernur dan wali kota, itu bukan cuma sekedar pesta, Ya. bukan cuma sekedar pemilihan pemimpin, Ya. Bukan sekedar euforia ya. bukan sekedar euforia, bukan cuma pesta-pesta pergantian kepemimpinan aja, tapi Iya. itu sangat penting karena siapapun yang terpilih, kebijakannya itu akan berpengaruh pada kehidupan kita 5 tahun ke depan Iya. atau bahkan lebih. Mungkin ke anak atau ke cucu kita. Iya, jadi kita berharap masyarakat lebih peduli, mungkin lebih nanti 2024 kita melaksanakan pemilu serentak, masyarakat lebih aktif mengetahui calonnya, visi misinya supaya mereka tidak menyia-nyiakan hak konstitusinya yang diberikan kepada hak konstitusi masyarakat itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, itu pasti akan berpengaruh dengan kehidupan 5 tahun ke depan atau bahkan lebih. Oke, Jadi menarik sekali. bukan sekedar pesta, tapi adalah berpengaruh besar terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke. Ya. Menarik sekali udah Novel Ardi. Terima kasih sudah hadir di Otaki ini. Sama-sama. Ada nggak udah pesan khususnya untuk Otaki kita yang saya hostnya ini, program Otaki ini? Iya, Ada harapannya nggak? Mudah-mudahan honor host makin lama makin gede gitu kan? Atau baik, pertama saya ucapkan terima kasih dulu Ya, kepada Denai TV melalui program Otakinya dengan host yang insya Allah fenomenal. amin, amin. Insya Allah fenomenal. Minimal di Payakumbuh Utara lah. Minimal Payakumbuh tingkatkan sedikit. Oke. Saya ucapkan terima kasih telah diberi kesempatan hadir. Walaupun nggak dibayar ya datang ke sini ya. Itu nggak masalah. Oke, nggak kapok kan nanti Nggak diundang kapok, lagi. insya Allah.
tanggapan saya terhadap program ini, saya sangat setuju, apresiasi dengan kegiatan ini. Karena saya juga sudah melihat ya berapa kali, ini sangat membantu pada masyarakat, memberikan informasi hal-hal penting kepada yang masyarakat, apa yang harus mereka ketahui. Ini sangat bermanfaat. Saya sangat mendukung adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan Dana TV melalui program Otakinya ini dapat lebih maju lagi. Amin, amin. Dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, manfaat ini yang perlu. Manfaat ini ya. Jadi manfaat ini tidak hanya bagi host kita yang fenomenal, tapi juga kepada seluruh masyarakat. Oke, amin. Enggak semata-mata mencari ketenaran sendiri, udah ya. Ini ada manfaat untuk masyarakat. Kita minimal Kota Payakumbuh. Oke, udah makasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan lain waktu kesempatan udah diundang lagi, masih bersedia ya. Insya Allah. Apapun nanti keadaan udah, walaupun nanti di provinsi, walaupun nanti di RI ya. Amin. Tetap mau diundang dulu ya. Tapi tetap mau diundang ya. Insya Allah. Oke, makasih udah. Oke, pemirsa Urang Awak dan Sanak Minang, cukup sekian Otaki kita kali ini. Dari bincang-bincang kita dengan narasumber dapat kita petik beberapa kesimpulan menarik. Yang pertama itu nikmati semua pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, benar dah ya. Dan yang kedua itu segala sesuatu itu ada proses, hormati, karena memulai sesuatu itu enggak ujuk-ujuk langsung di atas, ada prosesnya dari bawah ya, kayak udah ini prosesnya dari bawah dulu hingga menjadi komisioner KPU Kota Payakumbuh. Nah, yang ketiga ini yang penting, masyarakat harus melek dengan demokrasi ya, harus pintar, harus cerdas, agar setiap apa yang kita pilih dapat memberikan pengaruh atau kebijakannya untuk masa depan kita. Pengaruh positif ya. Pengaruh positif, apapun yang kita pilih itu akan berpengaruh untuk kita minimal 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, untuk kita sendiri dan mungkin juga kepada anak cucu kita, benar udah ya? Oke, begitulah pemirsa, cukup sekian Otaki hari ini karena kita masih di pandemi COVID-19. Ya jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, ya. Nah ini jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan juga. Siap. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.